Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan bahas tentang kedalaman dan keintiman dengan Tuhan. Kita mau bahas tentang bagaimana kita bisa bergaul intim dengan Allah setiap hari. Sehingga dampak dari kehidupan kita itu berbeda dengan orang lain. Kita berada di atas rata-rata, pengaruh kita itu begitu powerful dan dahsyat. Maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus fokusnya hanya kepada Tuhan. Sekalipun kita bisa bekerja, melakukan aktivitas apapun, melakukan kegiatan layaknya orang lain, tapi di sisi lain kita ini memiliki sikap hidup yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Tujuannya hanya satu, untuk nyenengin hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-22, ayat yang ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Setelah dia umur 65, dia baru punya anak. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi selama 365 dia hidup. Dan setelah dia punya anak, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki, anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Perhatikan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Kata bergaul dengan Allah itu diulang 2 kali di ayat yang kedua, ayat yang ke-22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Di ayat yang ke-24 juga diulang lagi, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, selama 300 tahun dia hidupnya bergaul dengan Allah. Hari ini kita akan pelajari bagaimana hidup bergaul dengan Allah. Sekarang kita akan lihat di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidupnya selama bergaul dengan Allah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali dalam judul khotbah yang lain. Orang yang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu hidupnya pasti berubah. Yang dikejar bukan hanya kepuasan dirinya. Yang dikejar bukan hanya sekedar hawa nafsunya. Tapi yang dikejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau dia jadi pegawai yang benar tanggung jawab melakukan tugasnya. Kalau jadi bos, benar-benar jadi bos yang memiliki hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu ngerti tujuan hidupnya apa. Dia tidak pernah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Karena dia tahu persis, karena dia setiap hari bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dia tahu kenapa dia diciptakan, tujuannya apa, maksudnya apa. Dan setiap harinya dia tahu meski ngapain dan harus bersikap seperti apa. Tapi kalau orang hari ini ngakunya sih ngerti, pintar, tapi sombongnya bukan main. Ngomongnya angkuhnya luar biasa, tinggi hati, merasa paling benar, merasa paling hebat. Sebenarnya itu orang gak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan dan ngalami Tuhan itu hidupnya berubah kok. Karakternya berubah, mulutnya berubah. Orang yang kenal Tuhan secara dalam, sampai ngerti isi hatinya, sampai hidupnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan itu setiap langkahnya loh. Setiap ucapannya, setiap tindakannya, kesehariannya itu pasti hanya berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti orang ini sempurna. Untuk sampai mengalami kesempurnaan seperti Henok itu dibutuhkan waktu. Bayangkan selama 300 tahun baru dia didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, by proses untuk kita ini berjalan berkenan di hadapan Tuhan itu kan by proses. Kita ini kan hidup masih pakai tubuh daging, masih punya emosi, masih punya keinginan dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu hari demi hari, kita ini semakin kenal Tuhan, semakin ngerti kebenaran, semakin memiliki kepekaan. Kita tahu ini tidak benar, ini yang berkenan, ini nggak berkenan di hadapan Tuhan, ini menyenangkan Tuhan dan ini tidak menyenangkan Tuhan. Pelan-pelan.
Apa yang dialami oleh Daud adalah contoh. Dan di ujungnya dari kehidupan Daud didapatin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, coba lihat. Daud bikin kesalahan. Dia pernah berzina. Dia bikin berdosa. Dia membunuh. Dia sombong. Dia pernah mengalami kesombongan yang luar biasa. Dan akhirnya prajuritnya, rakyatnya dibinasakan. Banyak hal dia mengalami, banyak hal perjalanan hidupnya. Tapi dengan dia berjalan, bergaul dengan Tuhan, Daud memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan berbeda. Bapak bisa baca seluruh kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dia memiliki kedalaman dengan Tuhan. Makanya orang yang seperti ini tuh hatinya lembut. Ketika dia didapatin bikin salah, bikin dosa, ditegur, dia nggak marah. Dia sadar diri, oh iya lo salah, aku perlu berubah. Tidak meninggikan diri. Bayangkan, orang yang aku kenal Tuhan tapi tinggi hati luar biasa. Bagaimana mungkin? Orang yang kenal Tuhan itu memiliki kehidupan yang diubahkan. Hati yang semakin hari semakin diubahkan. Semakin diubahkan, semakin diubahkan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dia orang-orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri. Dia nggak akan menonjolkan diri. Sekalipun dia punya pengertian, punya pengetahuan, dia punya pengalaman, dia nggak menunjukkan dirinya bahwa dia lebih pintar dari orang lain. Dia nggak mau berantem sama orang, menunjukkan dia penuh kuasa dan otoritas. Dianya nggak mau berdebat. Toh berdebat sama orang-orang bodoh kan juga nggak ada gunanya. Buat apa? Kita berdebat sama orang itu ingin menunjukkan bahwa kita ini paling benar lah. Kalau kita ini udah hidup di dalam kebenaran nggak perlu dibela. Suatu hari kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Muncul seperti terang. Seperti sinar rembang tengah hari. Matahari yang bersinar. Yang tidak bisa disangkalin oleh semua orang. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dia nggak akan merasa dirinya yang paling hebat. Dia akan merasa dirinya paling benar. Dia selalu belajar. Dia selalu belajar mendengar. Belajar melihat, mengamati. Dia nggak gampang sekali bertindak. Semua tindakannya itu dipikir, dihitung dengan baik. Itu orang yang ngalami sudah menang terhadap dirinya sendiri. Nah kita ini harus jadi pengikut Kristus. Dan Yesus sering ngomong, kalau engkau mengikut aku, engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kita harus menang terhadap diri kita sendiri. Banyak orang tidak bisa menang terhadap dirinya sendiri. Egonya masih nonjol, amarahnya masih meledak, keakuannya. Saya pun sampai hari ini masih belajar kok. Kadang kita juga tanpa sadar kita terjebak untuk membanggakan diri kita. Padahal segala hormat, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Tapi kita sering untuk curi untuk diri kita sendiri. Kadang kita ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Ini loh aku, lihat aku. Kamu meski tahu siapa aku. Dan sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya semakin orang itu kenal Tuhan, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. By proses hari demi hari. Kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Nah, ini dimulainya dari mana? Dimulainya dengan hari ini. Ketika kita ingin kenal Tuhan lebih dari apapun. Kita ingin ngerti Tuhan. Kenapa kok kita diciptakan? Tuhan punya tujuan apa? Tuhan punya maksud apa? Kenapa aku tinggal di negeri ini? Kenapa aku hidup di keluarga ini? Kenapa aku dipertemukan dengan orang lain? Itu surga punya rencana di balik semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kita dipertemukan dengan siapa? Kita berteman dengan siapa? Kita berada di komunitas apa? Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya satu, supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui kehidupan kita. Makanya ini kita harus mengerti. Jangan sampai ketika kita ketemu orang, kita membanggakan diri kita. Kita tunjukkan diri kita, ini loh aku. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Di ujung kehidupannya dia didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dia nggak mengalami kematian, diangkat di surga. Hanya ada 3 orang yang hari ini nggak mengalami kematian. Yang pertama Henok, yang kedua Elia, yang ketiga adalah Yesus Kristus. Ini 3-tiganya sedang berada di kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini orang yang di mata kerajaan Allah benar-benar hidup menyenangkan, hidup berkenan di hadapannya.
Nah, kita sedang berjalan ke arah sana. Kita berhati-hati setiap hari. Kita harus sadar dengan diri kita sendiri. Makanya setiap orang harus kenali kelemahannya, kenali kekurangannya, kenalin di mana seringkali jatuh, di mana seringkali gagal, harus mengenali. Tapi kita ini kadang seringkali lebih suka, lebih sering melihat kekurangan orang lain, melihat kelemahan orang lain dibanding dengan kelemahan diri kita sendiri. Makanya kita mesti belajar hari demi hari. Orang yang bergaul dengan Tuhan, memberi hatinya, memberi hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Kemarin kita pelajarin, bukannya sekedar ibadah hari Minggu, bukannya sekedar doa meminta ini A, B, C, D, E, F, G, ngalami terobosan. Bukannya sekedar itu. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu belajar memberi hidup sepenuhnya untuk nyenengin Tuhan. Memang tujuannya Tuhan dipanggil kita sebagai orang percaya adalah kita diubah menjadi serupa segambar dengan Dia, supaya kita ini menjadi terang, menjadi kepanjangan tangannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita seringkali lupa dengan tujuan itu. Ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, kita harus bersaing, lebih hebat, lebih urapan, lebih penuh hikmat, lebih terkenal, lebih kaya, lebih keren, dan lain sebagainya. Kalau kita ini hanya masih ngejar seperti itu loh, pakaian hanya keangkuhan, kesombongan. Artinya kita belum mati terhadap diri sendiri. Orang yang belum mati terhadap dirinya sendiri, dia akan ngejar perkenanan orang lain. Dia akan coba tampil lebih hebat dari orang lain dan coba bersaing. Ketika ada orang yang menjadi saingannya, dia akan tekan. Kalau bisa dihabisi dengan cara apapun juga. Itu orang yang sebenarnya belum menang terhadap dirinya sendiri. Orang yang menang terhadap dirinya sendiri itu dia tahu ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau enggak mempermuliakan nama Tuhan, dia enggak akan lakukan, dia enggak akan kerjakan. Makanya khususnya untuk para hamba Tuhan itu harus menang terhadap diri sendiri. Harus damai dengan diri sendiri. Tidak ingin menunjukkan bahwa paling hebat, ini loh aku paling keren, ini loh aku paling berkuasa, paling urapan dan lain sebagainya. Kalau kita hanya ingin ngejar seperti itu, sebenarnya kita itu masih hidup di dalam kedagingan. Bapak bisa bayangkan kalau kita sendiri sebagai hamba Tuhan hidup dalam kedagingan, hidup penuh hawa nafsu. Kira-kira apa yang kita bisa ajarkan kepada jemaat Tuhan? Apa yang kita bisa tularkan kepada orang lain? Kira-kira pengaruh apa hidup kita kepada orang lain? Kita sebagai hamba Tuhan terutama, kita harus belajar setiap hari mati terhadap diri sendiri. Dan itu memang tidak gampang, itu tidak mudah. Kadang karena kengeyelan kita, karena kekerasan hati kita, memang kita harus dibenturkan dengan banyak hal supaya kita ini belajar mengkoreksi diri. Kitab Mazmur katakan, selidiki hatiku, selidikin semua yang di dalam diriku ini Tuhan. Ujilah aku. Kalau didapatin segala sesuatu tidak benar, cabut sampai ke akar-akarnya. Dan itu by proses loh. Itu tidak mudah, tapi memang itu harus kita jalanin. Bapak Ibu, kalau kita hanya sekedar kelihatan baik di hadapan orang, kelihatannya keren di hadapan orang, kelihatan melayani di hadapan orang, tapi di ujungnya kita ditolak Tuhan, buat apa? Kita Matius sudah sangat terkenal ayat ini katakan kok. Sudah bikin mujizat, sudah bernubuat, sudah menyembuhkan orang sakit, sudah melayani, dan lain sebagainya lah. Semua kegiatan agamawi sudah dilakukan. Semua kegiatan sosial, menolong orang lain sudah dilakukan. Tapi kalau di ujungnya, kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu sia-sia belaka. Buat apa, tidak ada gunanya. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini, ketika tiba-tiba Tuhan panggil kita, dan kita menghadap Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita selama tinggal di muka bumi ini, apa yang terjadi? Sia-sia belaka semuanya. Makanya kita ini selama tinggal di bumi mempersiapkan diri dalam segala hal. Bertanggung jawab dalam segala hal. Ngurusin hati, bertobat, bekerja, tanggung jawab dalam semua yang Tuhan percayakan. Kita akan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengejaran kita akan Tuhan adalah mengejar perkenanan Tuhan. Supaya setiap semua apa yang kita kerjakan dan lakukan itu menyenangkan hatinya. Hanya untuk menyenangkan hatinya. Untuk kita belajar berkenan di hadapan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, kita tuh perlu bergaul dengan Allah setiap hari. Bergaul dengan firman-Nya.
Bapak Ibu, mungkin kau males baca Alkitab. Ada Alkitab audio kok hari ini. Bapak Ibu bisa download tuh, dengerin itu. Kalau nggak salah di internetnya sabda.org itu. Bapak Ibu bisa download, puter di handphone, dengerin. Kalau nggak tahu baca Alkitab, nggak bisa ngartiin, dengerin khotbah pengajaran. Banyak hamba Tuhan yang bagus-bagus ngajarnya. Dengerin, biar imanmu bertumbuh. Pengenalanmu akan Tuhan itu semakin penuh. Sehingga ketika engkau kenal dengan Tuhan secara penuh, secara utuh, kamu semakin ngerti maunya, ngerti kehendaknya. Saya bilang, pakaian kita ini harusnya kemuliaan Tuhan. Pakaian kita bukan untuk kebanggaan diri kita. Tapi orang hanya menonjolkan segala sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain. Pingin berdandan cantik supaya dipuji orang. Padahal suami atau istri itu berdandan cantik untuk pasangannya. Tapi banyak orang pingin dipuji orang, pingin diakuin orang. Beli barang mewah untuk dapat pengakuan orang lain. Oh ya, kamu diberkati ya, kamu kaya ya. Sekolah tinggi-tinggi untuk memamerkan gelarnya. Sekolah harus tinggi, memang kita harus belajar. Saya pun sampai hari ini terus belajar terus. Orang Kristen tidak boleh bodoh. Tapi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membanggakan diri. Orang yang sudah mati terhadap dirinya sendiri, pakaiannya adalah kemuliaan Tuhan. Dia nggak mikirin lagi tentang bagaimana penilaian orang, bagaimana kata orang. Dia udah nggak terlalu pusing dengan seperti itu. Yang dia lakukan yang paling penting adalah nyenangin hatinya, mempermuliakan namanya. Itu saja. Selama kita hidup benar, selama kita tinggal di muka bumi ini, selalu akan ketemu orang yang ngomongnya jelek, nyakitin, menghina, memperlakukan buruk dan memperlakukan tidak jelas. Tapi selama kita jalan sama Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, jalan terus, tidak usah pusing dengerin kata orang. Wong, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Tapi selama ini kan kita harus koreksi diri. Kalau ada orang komplain dengan hidup kita, memang kenyataan hidup kita busuk, jelek, kelakuannya jahat, ya kita berubah, kita bertobat gitu loh. Karena kita sedang berjalan untuk disempurnakan terus-menerus. Kekristenan yang sejati itu, kekristenan yang disempurnakan, karakternya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar fokus pada kepentingan dirinya sendiri, untuk egonya, memuaskan hawa nafsunya, memuaskan keinginannya, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Dimulainya dari mana? Miliki hubungan, kedalaman dengan Tuhan. Tidak hanya cukup seminggu, 2 minggu. Henok selama 300 tahun. Bapak Ibu, sekarang itu manusia umurnya berapa sih? Menurut Alkitab harusnya umurnya 120 tahun menurut kitab Kejadian pasal yang ke-6. Tapi dengan pola makan, dengan cara makan, dengan makanan yang hari ini udah nggak karu-karuan, banyak zat kimianya, mungkin umur orang bisa 90, bisa 100, bisa 70. Nah, Bapak Ibu sekarang umurnya berapa? Kira-kira sisa umur yang Tuhan percayakan kira-kira berapa? Makanya sisa umur yang ada ini kita harus pakai untuk nyenengin hati Tuhan. Jangan semakin tua kelakuanmu semakin busuk. Sudah umur 60 tahun, sudah umur 50 tahun, kerjaannya berzina, hanya fokus pada dirimu sendiri. Suami istri kerjaannya ribut saja, berantem, saling nyalain, saling nyakitin. Saya kemarin konselingin orang ada umurnya udah hampir 50 tahun lebih ya. Tapi malah menceraikan istrinya. Saya pikir ini yang dikejar apa sih? Harusnya semakin kita ini tambah umur, yang kita kejar bagaimana kita ini mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan, memerintah bersama Tuhan. Bukan hanya ngejar ego dan hawa nafsu kita aja. Kalau kita hanya ngejar ego dan hawa nafsu kita, nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Hawa nafsu itu nggak bisa dipuaskan. Kalau kita hanya memuaskan hawa nafsu, ujungnya kita akan binasa. Justru waktu yang ada ini, kita jadi berkat di keluarga. Jadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang memiliki kemurnian hati. Sehingga hidup kita memiliki pengaruh yang dalam kepada banyak orang. Menggarami banyak orang. Mengubahkan banyak orang. Dimulainya dengan bagaimana? Bergaul intim dengan Tuhan. Saya sudah ngajarin bergaul intim dengan Tuhan itu banyak sekali. Bapak bisa cari di YouTube. Khotbah saya banyak sekali ya, rata-rata membahas tentang keintiman kita dengan Tuhan. Dengan kita bergaul intim dengan Tuhan. Kenapa kok kita harus bergaul intim dengan Tuhan? Karena yang ngerti kita ini Tuhan. Sampai detail hidup kita, sel tubuh kita, semua susunan tubuh kita, organ tubuh kita, Tuhan yang tahu. Masa depan kita, Tuhan yang tahu karena Dia menciptakan kita. Kalau kita bergaul dengan pencipta kita, kita ini akan berfungsi
sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pencipta kita. Kenapa kok kita diciptakan itu punya maksud dan tujuan ilahi yang harusnya hari ini kita ngerti. Makanya jangan berputar terus pada kegagalanmu, berputar terus pada kekalahanmu, pada kehancuranmu. Beranjak berubah. Kadang ya, orang itu karena mentingin egonya ya, sampai pakai firman untuk membenarkan diri loh. Hanya mementingkan keinginannya. Padahal firman itu bukan untuk kepentingan, hanya memuaskan ego kita loh. Tapi kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini untuk nyenengin hati Tuhan. Tapi banyak orang pakai firman untuk membela kesalahannya, menutupin pelanggarannya. Hari ini mesti berubah. Hari ini kita harus berubah. Mulai miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Henok selama 300 tahun. Ya kita sekarang doa sejam aja udah teriak-teriak, udah lama ini, udah lapar ini, dan lain sebagainya. Coba dalam satu hari itu ada 24 jam. Berapa lama kamu duduk diam di kaki Tuhan? Berapa menit kamu berikan sama Tuhan? Dari 24 jam itu. Kalau kita potong per 10-an saja, itu kurang lebih 2 jam 40 menit loh. Harusnya kita beri sama Tuhan. Apa benar segitu kita berikan sama Tuhan? Toh, kadang kita berdoa pikiran kita masih melayang-layang kok. Nah, makanya kan perlu dilatih setiap hari. Bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki kedalaman dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Harusnya itu yang kita kerjakan dan lakukan. Sehingga hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan. Semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidupmu ya tambah hari tambah ruwet ya. Tambah hari tambah kelakuanmu jelek. Yang paling bisa menilai kelakuanmu jelek adalah pasangan hidupmu. Kamu tanya pasangan hidupmu, kelakuanku itu sebenarnya seperti apa sih hari ini? Sudah sering nyakiti kamu enggak? Sering melukain kamu enggak? Coba tanya sama pasangan masing-masing. Kalau masih didapatin kebusukan kejahatan, hari ini waktu bertobat. Hari ini waktunya berubah. Saya bilang, orang yang bergaul dengan Tuhan itu karakternya berubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah. Semakin hari, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kepada siapa kita bergaul, di ujungnya kita akan menjadi sama dengan orang-orang yang kita bergaul itu. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita sembah Tuhan, karakter kita menjadi sama seperti Tuhan. Kalau kita bergaul dengan pencemooh, lama-lama kita akan ikut cemooh. Kita bergaul dengan penjinah, lama-lama ikut penjinah. Kita bergaul dengan komunitas yang kerjaannya maki-maki orang, menghujat dan lain sebagainya, lama-lama kita akan ikut kok. Jadi kalau kita ini bergaul dengan Allah, tentunya karaktermu akan menjadi sama serupa dengan Allah. Ini bagi orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja, sampai tua di gereja, nikah di gereja, sampai cucunya juga nikah di gereja dan lain sebagainya. Tapi karaktermu tidak berubah, kelakuanmu tidak berubah, sikapmu tidak berubah. Hari ini perlu sadar diri dan bertobat. Coba dicek. Kalau perlu direkam dalam setiap hari. Lebih banyak ngomong tentang apa? Lebih banyak berbicara tentang apa? Harusnya mulai hari ini kita mau koreksi diri. Karena kita menjadi orang yang serupa segambar dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Allah, karakter kita menjadi sama seperti Tuhan. Kita bergaul dengan pencemooh, kita akan menjadi pencemooh. Alkitab katakan, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kamu bergaul dengan Allah ya, karaktermu seperti Allah. Kamu bergaul dengan orang-orang yang busuk, pencemooh, pemarah, emosian, penjinah ya, kamu akan menjadi sama seperti mereka. Ini saya berdoa, mengkoreksi diri ini. Kualitas saya, keintiman saya dengan Tuhan itu seperti apa? Benar nggak aku memiliki keintiman dengan Tuhan? Benar nggak aku nih bergaul dengan Tuhan? Benar nggak sih aku nih ngalami Tuhan dalam hidupku? Nanti terlihatnya, manifestasinya, terlihat dari sikapmu, tindakanmu, ucapanmu, keputusanmu. Menunjukkan siapa sebenarnya engkau di hadapan Tuhan. Saya berdoa, ada orang yang benar-benar diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Makanya kekristenan itu bukan agama. Kalau sekedar agama, hanya sekedar melakukan liturgi, tata cara, bagaimana menyembah. Tapi kekristenan itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Kekristenan selalu
berbicara tentang hubungan dua arah antara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Makanya berdoa pun juga dua arah. Tuhan akan bicara dengan kita, kita berbicara sama Tuhan. Tapi kebanyakan orang kan bergaulnya dengan Tuhan, kenalnya Tuhan hanya secara dangkal. Kenal Tuhan ketika ngadapin masalah. Ya puji Tuhan kalau menghadapi masalah jadi kenal Tuhan. Cari Tuhan ketika butuh pertolongan. Cari Tuhan hanya minta ini minta itu. Coba belajar pingin kenal isi hatinya. Pingin bagaimana hidupmu menyenangkan pribadinya. Bagaimana hidupmu berjalan dalam ketetapannya. Itu dimulai dengan hari ini. Bapak Ibu ya, sekalipun kau berjalan bersama Tuhan, tidak ada jaminan hidupmu akan baik-baik saja kok. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau perjalanan hidupmu tanpa Tuhan, justru lebih banyak gak baiknya, hancurnya banyak. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, yang jelas Tuhan menyertai, yang jelas Tuhan melepaskan kita dari jebakan, dari kehancuran. Tuhan akan membawa kita ke dalam tanah perjanjian. Setiap orang punya tanah perjanjian masing-masing, punya goal, punya tujuan nilai masing-masing berbeda, punya visi yang berbeda-beda. Karena Tuhan ciptakan kita dengan maksud tujuan yang unik, yang harusnya kita ngerti itu. Dan saya berdoa hari ini, ada orang-orang yang mulai memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Bapak bisa bayangkan, harusnya kita akan memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan setiap hari kan. Tapi kalau kamu sudah merasa kenyang padahal belum makan, lama-lama kamu tuh ringkih. Kamu gampang kena sakit penyakit karena antibodimu lemah. Karena kamu gak pernah kasih makan manusia rohmu. Tubuh kita itu butuh makan setiap hari. Kata dokter harus makan 4 sehat 5 sempurna kok. Harus sarapan ini dan itu. Kadang kita masih butuh cemilan dan lain sebagainya. Itu tubuh fisik kita. Bayangkan kalau manusia rohanimu kamu gak pernah kasih makan, hanya dikasih makan hanya dalam seminggu hanya beberapa kali toh. Apa yang terjadi? Terus kamu klaim dirimu kenal Tuhan. Klaim kamu masuk kerajaan Allah. Kamu menjadi bagian dari orang-orang yang diurapin Tuhan. Tapi dilihat dari kelakuanmu, dari sikapmu, dari tindakanmu, gak mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Justru malah jadi batu sandungan. Yang ini harus berubah. Harus berubah, semakin diubahkan. Semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini waktunya hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab ajarkan, di kitab Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Ngapain? Bijaksana untuk ngapain? Memutuskan, memikir, menimbang. Sehingga keputusan kita, sehingga sikap kita, sehingga semua yang kita lakukan untuk nyenangin hati Tuhan saja. Bukan yang lain. Harimu semakin bernilai. Setiap harimu semakin berguna, berfungsi dengan baik. Kau didapatin finish well dan finish strong. Setiap harinya kau akan melihat banyak orang dipengaruhi melalui hidupmu, diberkati melalui hidupmu. Karena kamu memiliki kehidupan yang bijaksana. Bergaul dengan Tuhan. Saya bilang, kalau kita ini pingin pikul salib, sangkal diri mati daging, cara tercepat adalah duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Mulai masuk kamarmu dan mulai bergaul dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus ajarin berdoa. Minta Roh Kudus ajarin nyembah. Minta Roh Kudus singkapkan kebenaran. Semakin kau akan dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Dan ujung hidupmu akan memiliki dampak yang besar. Saya perhatikan semua tokoh di Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Tidak heran namanya terkenal sampai hari ini. Tokoh-tokoh itu punya pengaruh besar. Musa, Elia, Yosua, Rasul Paulus. Mereka adalah orang-orang, Daniel, banyak tokoh yang lain. Coba perhatikan kehidupan mereka bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah. Nah, kita lihat hamba-hamba Tuhan hari ini yang mempunyai pengaruh besar. Bahkan orang-orang biasa yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, dampaknya besar sekali. Dan orang itu jadi berkat. Dikenal banyak orang karena orang yang memiliki kemurnian hati. Harusnya kita belajar dari semua orang-orang yang pernah berjalan bersama Tuhan. Ada buku-buku rohani yang mengisahkan perjalanan kehidupan mereka. Cari Tuhan dan kejar Tuhan. Ada buku bagus yang sering saya benar-benar sarankan untuk baca. Sampai diulang-ulang saya baca buku ini dan saya langsung memiliki kerinduan dan kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Yang nulis Madame Jane Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu buku bagus sekali. Yang ngajarin masuk sampai kedalaman,
dimensi dengan Tuhan. Sampai kita tuh tenggelam di dalam hadirat-Nya. Doa sejam 2 jam itu terasa cepat sekali. Dan kita tambah hari tambah haus dan lapar akan Tuhan. Harusnya perjalanan kekristenan harusnya seperti itu. Harusnya semua orang Kristen harus memiliki seperti itu. Sehingga kehidupannya tambah hari tambah dewasa di dalam Tuhan. Tapi ternyata bertolak belakang saya sering temuin. Banyak orang gak dewasa secara rohani. Kristennya dangkal, gak ngerti firman, gak ngerti pakai ayat, pakai yang mana, pasal yang mana ketika ngadapin masalah. Saya temukan banyak orang Kristen ini masih kedagingan jadi batu sandungan. Apalagi saya juga sering konselingin hamba-hamba Tuhan yang kedagingan hidupnya. Motivasinya yang benar dan lain sebagainya. Makanya kita perlu koreksi hati loh. Perlu luruskan hati ini dengan Tuhan. Supaya hati ini lurus dan menyenangkan hatinya. Bukan hanya fokus pada diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, ego kita sendiri. Saya bilang orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungannya dengan pasangannya benar, hubungannya dengan istrinya benar, hubungan dengan suaminya benar, hubungan dengan sanak saudaranya benar, hubungan dengan mertuanya benar, mantunya pun benar, hubungan dengan pemimpinnya dan gembalanya pun benar. Karena hubungan dengan Tuhan. Tidak mungkin dong orang aku memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi masih simpen kebencian dengan orang lain. Palsu, bohong, penipu. Itu ngomong bohong saja. Jadi saya percaya ketika seseorang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini ada orang yang memiliki kerinduan, kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun. Hanya pingin bergaul dengan Tuhan. Pelajaran mahal kita belajar dari Henok. Selama 300 tahun loh, konsisten kejar Tuhan setiap hari. Kejar Tuhan setiap hari. Dia nyenengin hati Tuhan. Dan tentunya dia bekerja, dia punya anak, punya istri kok. Bukan hanya duduk di kamar, merenungkan siang dan malam firman. Bukan. Dia bergaul dengan Tuhan tuh dalam setiap dimensi hidupmu tuh nempelnya sama Tuhan. Ketika engkau bekerja, ketika engkau masak, ketika engkau nyetir, ketika engkau meeting dengan orang, ketika engkau nyembah Tuhan, ketika engkau pelayanan, hatimu terkoneksi dengan Tuhan. Tidak pernah ada putusnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita terkoneksi dengan sumber kuasa itu, kita terkoneksi dengan sumber hikmat itu, terkoneksi dengan sumber pengertian itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Powerful sekali. Dampakmu besar sekali. Hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. Tidak ada orang-orang yang bertahun-tahun gak memiliki pengaruh apa-apa. Justru malah suka berantem gegeran. Egonya semakin gede. Koreksi hati loh. Hari ini. Sadar diri dan berubah. Bertobat. Kejar Tuhan dan cintai Tuhan. Belajar memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Kita akan terus belajar. Saya akan beberapa minggu ini saya akan banyak bahas tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Sampai kita masuk ke dalaman dengan Tuhan. Sampai kita ngerti detak hatinya Tuhan. Hingga perjalanan kita seritme, seirama dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita mempermuliakan namanya, mengagungkan namanya. Dan kita pakai sisa hidup kita ini menjadi orang-orang yang berjalan dalam ketetapan ilahi. Sampai finish well, finish strong. Didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, koreksi diri. Kalau masih ada hal yang perlu disalibkan, perlu dimatikan, perlu ditanggalkan, tanggalkan. Mulai belajar. Bangun keintiman dengan Tuhan. Mulai komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Roh Kudus. Nanti tiba-tiba hidupmu akan dibawa dalam kehidupan yang berbeda. Dalam pengaruh yang berbeda. Dalam otoritas yang berbeda. Hikmat, pewahyuan, pengertian. Semakin memenuhi hidupmu. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba. Allah firman ini nempel dalam hati kami. Hamba berdoa untuk setiap orang bisa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Roh Kudus setiap hari. Belajar
menyenangkan hatinya, mengejar perkenanannya. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap egonya, hanya ingin nyenangin hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman ini, mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, firman ini akan begitu berkuasa, membuat orang yang mendengarnya memiliki kehausan, kelaparan dengan Tuhan, kerinduan dengan Tuhan, hanya pingin nyenangin hati Tuhan sampai masa hidupnya. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, and God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu
kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.